Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kardana Nasional Putri nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu Wikana. Wikana adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 18 Oktober 1914 di Sumedang, Jawa Barat. Ia terlahir dari keluarga Menak Sumedang. Ayahnya adalah Raden Haji Sulaiman, pendatang dari Demak, Jawa Tengah. Kendati Menak merupakan golongan yang mendapatkan privilege pada masa penjajahan, namun tidak dengan keluarga Wikana. Bahkan salah satu seorang kakaknya adalah seorang digulis. Bisa dibilang Wikana mempunyai otak yang encer. Sebagai anak priai yang mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan. Untuk masuk ILS, sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, tidak cukup bermodal anak Raden saja, tetapi kemampuan bahasa Belanda dan kepintaran anak menjadi standar sekolah tersebut. Si Wikana kecil mampu memenuhi syarat tersebut dan lulus dari sekolah tersebut. Setelah lulus dari ILS, ia berlanjut sekolah di Mulo. Semasa muda itulah Wikana sempat menjadi salah satu dari sekian pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Semasa mudanya, ia aktif sebagai Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Semasa zaman kolonial, ia menjabat menjadi pemimpin PKI bawah tanah yang bertanggung jawab di daerah Jawa Barat. Ia juga berteman dengan Widarta, tokoh PKI yang bertanggung jawab di daerah Jakarta. Tak hanya sebagai anggota PKI bawah tanah, beliau juga pernah tercatat aktif dalam Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan oleh Sartono pada tahun 1931 pasca penangkapan Bung Karno. Pada tahun 1938 ketika Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia didirikan, beliau terpilih menjadi ketua. Keyakinannya terhadap anti-kolonialisme mendorong Wikana untuk aktif dalam organisasi politik untuk menyerang Belanda secara frontal. Wikana mempunyai peran yang sangat penting di dalam peristiwa pencetusan proklamasi 1945. Berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 dapat dirumuskan di rumah dinas Laksamada Maeda di Menteng yang keamanannya terjamin. Selain itu, Wikana juga mengatur semua keperluan pembacaan teks proklamasi 1945 di rumah Bung Karno, Pegangsaan 56. Ia juga sangat tegang saat melihat Bung Karno sakit malaria di pagi hari detik-detik menjelang pembacaan teks proklamasi. Ia juga membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu upacara pembacaan teks proklamasi tersebut. Karir Wikana jalan terus. Ia menjadi tokoh pemuda dari banyak sekian pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wikana diakui dan dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda di Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Tapi jalan terang hidup Wikana mulai redup setelah kasus Madiun 1948. Posisinya sebagai gubernur militer wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Bersama dengan pejuang-pejuang dari nasionalis sayap kiri, beliau menghilang dan baru kembali setelah DIPA Nusantara Aidit melakukan pledoi terhadap kasus Madiun 1948 dan mulai digugat oleh Jaksa Dali Mutiara 2 Februari 1955. Sampai tahun 1950-an, beliau masih tercatat sebagai anggota Komite Sentral PKI yang mulai menggeliat di bawah kepemimpinan Aidit, Joto, dan Lukman. Namun praktis Wikana tak memainkan peran penting seperti yang dilakukannya di era-era awal revolusi. Revitalisasi PKI di tangan Aidit membuat Wikana tersingkir dan dianggap golongan tua yang tidak progresif. Terakhir, Wikana tinggal di daerah Simpangan Mataraman dalam keadaan miskin dan sengsara karena tidak mendapatkan tempat di PKI dan diisolir oleh Aidit. Pada tahun 1965, Chairul Saleh menarik Wikana untuk menjadi anggota MPRS. Beberapa pekan sebelum peristiwa gerakan 30 September 1965, Wikana dengan beberapa rekan PKI lainnya pergi ke Peking untuk merayakan Hari Nasional Cina 1 Oktober 1965. Tapi santang mendengar kabar dari tanah air tentang insiden pembunuhan dan penculikan para jenderal, PKI disalahkan, delegasi tercerai berai. Wikana meminta anggota delegasi lain untuk tinggal di Peking sambil menunggu kabar yang simpang siur tersebut. Tetapi Wikana sendiri memilih untuk pulang ke tanah air. Kurang dari setahun setelah peristiwa gerakan 30 September 1960, beliau ditangkap. Sempat bermalam di Kodam Jaya tapi telah dipulangkan. Tak berapa lama, segerombolan tentara tak dikenal mengepung rumahnya di Jalan Dempo nomor 7A, Matraman,
Jakarta Timur. Mereka membawa Wikanta dan sampai saat ini pria yang pernah membuat Bung Karno naik piton tersebut tidak pernah ditemukan. Alasan saya memilih Wikana untuk saya ceritakan karena beliau adalah sosok pria yang cerdas dan pantang menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi 1945. Kasarnya bisa dibilang jika tidak ada Wikana mungkin tidak ada proklamasi pada saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.